Tetapi ini di atas mimbar tidak pernah menyuarakan kemanusiaan pendirian orang asli Papua. Ingat sejarah Musa. Musa berjuang orang Israel bawa keluar dari Firaun karena ada perbudakan yang terjadi di Mesir, yaitu orang Israel. Sejarah Raja Daud dan Salomo berjuang karena dia mau ingin melepaskan mereka dari bangsa kekafiran. Ingat sejarah Tuhan Yesus Kristus membebaskan kita dari ikatan dosa dan diperbudak oleh iblis. Martin Luther King Jr. dia ditembak mati karena dia berjuang antara hitam dan putih. Kemudian dia katakan kalau putih itu Tuhan, hitam itu budak. Saat waktu dia melawan, dia ditembak mati. Yohanes Pembaptis dibuang di Pulau Patmos dan ada ayat di situ tertulis mengapa dia dibuang dan kenapa dia dibuang di Patmos. Ada kerajaan Romawi yang dikuasai dan dia tidak mau. Dan mereka katakan bahwa Yohanes ini buang aja di Patmos. Alkitab tidak benar, firman itu tidak benar. Orang ini dipenjarakan, Alkitabnya harus dibakar. Nah, pemerintah Romawi Alkitabnya mereka bakar, tapi firman itu hidup sampai hari ini dan hari ini kita dengar firman itu. Tapi dalam gereja Tuhan untuk hari ini, kenapa wilayah ini selalu konflik? Kenapa wilayah Baptis selalu konflik? Kenapa wilayah Timin selalu konflik? Kenapa wilayah Katolik selalu konflik? Kenapa wilayah gereja-gereja lain? Karena selalu timbul dan melahirkan semua orang di Papua untuk hari ini kepada saudara hamba-hamba Tuhan di wilayah Pantura. Karena dia tumbuh rasisme sangat besar di tanah Papua. Dia tumbuh militerisme sangat besar di tanah Papua. Dia sangat bertumbuh imperialisme bertumbuh di tanah Papua. Juga bertumbuh tentang kapitalisme, kolonialisme, ketidakadilan, pelanggaran HAM, genosida, eksosida, diskriminasi, politik. Semua itu berkembang dan pendeta tidak boleh diam, pendeta tidak boleh bisu, pendeta tidak boleh tuli. Tetapi gereja lain harus berdiri di tanah Papua ini untuk melihat semua hal yang sedang terjadi. Apakah dalam evaluasi dan kondisi yang ada hari ini di wilayah Pantura, apakah dalam agenda-agenda Pantura akan dibicarakan selama 1-2 hari ke depan? Apakah orang asli Papua yang punya hari ini yang kita lihat setelah mulai dari tahun 1969 sampai dengan 2004 hari ini, setelah Indonesia merdeka dan Papua dimasukkan dalam NKRI, ada satu pertanyaan di wilayah Pantura. Apakah orang Papua hari ini punya agen jual pulsa? Apakah orang Papua yang punya hari ini punya toko? Apakah orang Papua hari ini yang punya agen penjualan PPN? Apakah orang Papua yang punya hari ini yang punya apotek? Apakah orang Papua yang punya agen untuk jual tiket? Apakah orang Papua yang punya pabrik unggulan di tanah Papua ini? Orang Papua hanya jual sayur, jual pinang. Mama jual sayur, jual pinang. Orang Papua hanya jual minuman. Dan bahkan orang Papua hanya jual diri. Tapi gereja itu sudah diam. Saudara, hamba-hamba Tuhan di wilayah Pantura yang sah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya lihat di dalam mayoritas orang Kristen di tanah Papua ada 5 kelompok. Yang pertama adalah orang Kristen, orang asli Papua yang mengaku diri Kristen dan sebagai mengaku diri anggota jemaat ini. Tapi juga orang asli Papua yang non Kristen, yaitu Muslim. Yang ketiga adalah kelompok orang Indonesia yang Kristen yang ada di tanah Papua. Yang keempat adalah orang Indonesia yang non Kristen yang ada di tanah Papua. Yang lebih parah lagi yang hari ini ada adalah orang Indonesia yang non agama. Saya tidak tahu kepercayaan dia di mana, tapi itu ada dalam kelompok di sini. Dia berkembang dan dia bertumbuh ada di sini bersama-sama. Bapak Ibu, para hadirin, tamu undangan dan lebih khusus di wilayah Pantura yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya masih teringat abad ke-16 baru orang Papua mengalami perubahan
karena orang luar, Portugis, dari Belanda, dari Spanyol mulai masuk ke ekspedisi untuk berkedatangan di tanah Papua. Tetapi abad 17 dan abad 18, Belanda masuk dengan sistem tangan besi dan tanah orang Papua persimpangan dalam dan bikin kacau sampai hari ini. Orang Papua menentukan susah karena mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, mau ke bawah. Orang Belanda bikin kacau dan hari ini orang Papua ada dalam persimpangan dalam. Tetapi kita berterima kasih kepada 1855 Otto dan Presiden setelah masuk injak di tanah ini, lalu firman itu bawa sampai ke bawah, dan setelah gereja ini itu lahir, orang ini menentukan mau kemana, neraka dan surga. Mereka menjelaskan kepada kita Tuhan. Saudaraku, para tamu undangan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa yang terjadi hari ini dalam situasi Otsus yang kemarin dan Otsus yang hari ini, kita bangga di dalamnya. Kita akan membangun, tapi satu masalah yang akan timbul dengan hari ini wilayah Pantura yang hari ini, saya punya mimpi salah, mungkin saya punya otak mungkin error, tetapi saya ingin sampaikan bahwa akibat dari pemekaran, kalau orang ini tidak siap dari pemekaran, kalau gereja ini tidak siap, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perampok terbesar di Asia, dan nasib aborigin kedua akan lahir di tanah Papua. Mengapa? Karena anak muda gereja hari ini, Pak Bupati sudah sampaikan bahwa generasi saya, yang generasi hari ini yang saya lihat di jalan-jalan, dia pegang HP di tangan sebelah, pegang speaker di tangan sebelah, dia merokok tanpa tujuan, hanya berputar-putar di sini, tidak dapat apa-apa. Apakah biarkan mereka gereja dari mana? Di mana kenapa tidak bisa bicara dengan mereka? Kenapa kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka? Karena itu pesan saya terakhir untuk bagi kita di sini hanya dua hal dalam kesempatan ini, yaitu yang pertama adalah orang Papua harus kerja kebun, kembali kerja kebun, tanam singkong, tanam buah merah, tanam ubi. Hari ini Bapak, saya sebagai presiden gini, saya mau sampaikan, Prabowo presiden baru naik, dia sampaikan bahwa saya akan kasih makan seluruh Indonesia, akan makan gratis. Tapi hari ini Norman sampaikan bahwa Papua dan Indonesia ke depan akan kelaparan luar biasa, karena orang Papua harus bikin kebun, tanam jagung, tanam pisang, makan makanan dari apa yang ada pada kita. Tanah kita kaya. Pesan yang kedua, sekolahkan anak-anak, sekolahkan anak-anak, sekolahkan anak-anak. Pendidikan akan menjawab masa depan gereja dan masa depan Papua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berdapat untuk wilayah Papua.